Cerita hari ini dimulai dengan sebuah kapal penambang luar angkasa yang bernama Borealis. Kapal ini sedang berlayar melintasi hamparan luar angkasa yang sangat luas sambil membawa para penambang yang masih tertidur di dalam kapsul kriogenik. Para penambang ini memiliki waktu sekitar 4 tahun sebelum nantinya mereka akan mencapai lokasi tujuan. Namun sebelum itu terjadi, ada sebuah asteroid yang secara nggak diduga menghantam kapal tersebut. Warning, catastrophic. Sistem kecerdasan kapal yang bernama Leonard langsung merespon dengan membangunkan para penambang untuk segera melakukan evakuasi darurat. Dalam ledakan itu, banyak kapsul kriogenik yang hancur, yang entah karena tabrakan atau akibat memasuki atmosfer planet. Namun untungnya ada satu kapsul yang di dalamnya berisi seorang penambang yang bernama Andy yang berhasil melakukan pendaratan darurat. Next, beberapa saat kemudian, Andy akhirnya terbangun dan menemukan dirinya berada di tengah pegunungan. Karena nggak tahu harus bagaimana, Andy lalu mencoba menghubungi kapal, tetapi tidak ada respon. Nah, nggak lama setelahnya, Leonard memperingatkan Andy untuk segera keluar dari kapsul penyelamat. Hal itu dikarenakan kontur tanah yang ada di bawah sangatlah tidak stabil. Sialnya, akibat benturan sebelumnya, kini membuat pintu kapsul tersebut tidak bisa dibuka. Dengan berbagai cara, Andy berusaha keluar, sampai akhirnya dia berhasil memecahkan kaca dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Namun pada saat dia mau keluar, tiba-tiba kapsulnya terguling dan membuat pakaiannya menjadi robek, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran oksigen. Mengetahui hal itu, Andy dengan cepat menggunakan semprotan khusus untuk menutup robekan tersebut. Dari sana, Andy kemudian merangkak keluar dari runtuhan kapsul. Namun belum sempat mengamati sekitar, Andy kembali dikejutkan dengan kapal Borealis yang kali ini juga terjatuh di planet yang sama. I have located the Borealis. Setelah terkena gelombang kejut, Andy kemudian bertanya kepada Leonard perihal di mana posisi mereka berada sekarang. Leonard lalu memberitahu bahwa mereka berada di sistem bintang yang belum pernah dipetakan, dan Andy adalah orang pertama yang menemukan planet ini dan berhak memberinya nama. Nah, karena beberapa kali menolak untuk memberi nama, Andy akhirnya memberikan nama bagi planet ini sebagai berikut. Fuck off, Leonard. Searching. The name, fuck off, Leonard. Why not? Request confirmed. Gak lama kemudian, Andy melihat seberkas cahaya di kejauhan. Karena penasaran, dia lalu memutuskan untuk menuju ke sana sambil mencoba melakukan kontak menggunakan radio. Saat berada dalam perjalanan, Andy menemukan reruntuhan Borealis, termasuk sebuah kapsul penyelamat. Saat Andy mencoba mengambil tangki oksigen, dia mendapati kalau tangki oksigen itu ternyata juga sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Andy yang hampir frustasi, lalu dengan terpaksa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sumber cahaya. Oxygen level will be depleted by... Next, pada saat Andy mencapai sumber cahaya, dia rupanya menemukan seorang survivor lain yang bernama Dwayne, yang juga sangat senang begitu melihat Andy. Demi bisa bertahan hidup, Dwayne menawarkan sebuah ide untuk memakan jasad dari teman-teman mereka. Dwayne percaya bahwa mereka mungkin adalah satu-satunya orang yang selamat dalam insiden sebelumnya. Lewat riwayatnya, Dwayne juga menjelaskan bahwa perusahaan telah mengambil jalan pintas dengan melalui jalur sabuk asteroid untuk menghemat bahan bakar yang kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dwayne yang bekerja di bagian komunikasi berencana untuk mengirimkan sinyal tanda bahaya kembali ke bumi demi untuk meminta bantuan. Dia memberitahu Andy bahwa sinyal tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk mencapai bumi. Dan bahkan ketika sinyal itu sudah diterima, pihak perusahaan masih membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lagi untuk bisa sampai di sini. Karena itu, Dwayne kemudian menyarankan mereka berdua untuk segera pergi menuju ke arah selatan demi menemukan separuh anggota Borealis yang lainnya dan mendirikan perkemahan di sana. Mendengar hal itu, Andy lalu mulai kehilangan harapan.
Dia tanpa sengaja memutuskan kabel sehingga membuat lampu darurat menjadi mati. Nah, pada saat Andy berbalik untuk memperbaikinya, tanpa diduga ada seekor makhluk yang tiba-tiba muncul. There we go. Andy yang tidak tahu apa yang baru aja terjadi mendadak kebingungan setelah mengetahui Dwayne telah menghilang begitu aja. Namun meskipun terkejut, Andy tetap menyelesaikan pengiriman sinyal tanda bahaya yang sebelumnya dikerjakan oleh Dwayne. Dari sana, Andy kemudian mengambil senjata milik Dwayne dan pergi mencari survivor yang lainnya. Kemudian setelah berjalan cukup jauh, Andy lalu mendengar suara seseorang yang bernama Naomi yang berbicara di radio komunikasinya, di mana dia memberitahu Andy bahwa kakinya sedang terjebak di dalam kapsul penyelamat. Setelah lokasinya diberikan, Leonard memperingatkan Andy bahwa daerah tempat Naomi berada sangatlah tidak stabil, jarak pandang yang minim, dan karena jarak yang terlalu jauh, maka kemungkinan Andy akan kehilangan semua oksigennya jika mencoba mencapai tempat itu. Sebaliknya, Leonard menyarankan agar Andy mengambil rute yang lebih aman menuju ke reruntuhan separuh Borealis yang lainnya untuk mengisi kembali oksigennya si Andy. Namun di sini Andy rupanya lebih memilih untuk pergi menyelamatkan Naomi setelah dia mengatakan kepada Andy untuk tidak meninggalkannya sambil menjelaskan bahwa dia memiliki cukup oksigen untuk mereka berdua. Saat dalam perjalanan, keduanya kemudian saling mengenal satu sama lain. Saking lamanya mereka berbicara, tanpa sadar begitu malam tiba, Andy mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa melihat sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Andy lalu meminta Leonard untuk memeriksa area tersebut. Namun sayang, rupanya Leonard tidak dapat melakukan tugas itu. Mendengar Andy memanggil nama Leonard, Naomi lalu berkata bahwa Leonard adalah model AI yang sudah ketinggalan zaman, yang kemungkinan sengaja digunakan oleh perusahaan mereka untuk menghemat uang. Beberapa jam kemudian, Andy yang masih berjalan terus aja merasakan adanya sosok-sosok bayangan yang berlari di dalam kegelapan. Gak lama kemudian, Andy menemukan beberapa jejak kaki aneh yang ketika diikuti, jejak tersebut berakhir di sebuah lubang yang dikelilingi oleh jaring laba-laba. Sambil memberitahukan apa yang baru aja dia lihat, Andy dengan cepat melanjutkan perjalanan. Namun meskipun begitu, ia semakin sering merasakan dan melihat lebih banyak lagi jaring laba-laba yang tersebar di sekelilingnya. Demi meredakan ketegangan, Naomi lalu bertanya mengapa Andy menerima pekerjaan ini. Karena menurut Naomi, siapapun yang menerima pekerjaan seperti ini biasanya adalah orang-orang yang tidak punya kehidupan yang baik di bumi. Nah, apa yang dikatakan oleh Naomi rupanya memicu ingatan Andy tentang istri dan putranya, yang mana Andy kemudian memberitahu Naomi bahwa istri dan anaknya sudah sejak lama meninggalkan dirinya. Gak lama setelah itu, Andy lalu merasakan sesuatu yang mulai mendekatinya. Di sini, Leonard memperingatkan Andy tentang adanya beberapa sinyal pelacak yang mendekati lokasinya. Yang anehnya, pelacak-pelacak itu seharusnya adalah milik para anggota kru yang sudah tewas. Saat pelacak itu semakin mendekat, Andy lalu menembakkan flare demi untuk melihat suasana di sekitar. Dan setelah ditembakkan, Andy yang masih bisa selamat lalu menyalakan kembali komunikasi dengan Naomi sambil memperbaiki selang oksigennya yang mengalami kebocoran. Di tengah kepanikan, mereka berdua tanpa sengaja mendengar suara dari Dwayne yang meminta bantuan, yang rupanya si Dwayne ini masih hidup dan sekarang sedang berada di lokasi yang gak jauh dari tempat Andy berada. Mengetahui hal itu, Naomi lalu meminta Andy untuk membantu Dwayne. Awalnya, Andy menolak karena oksigennya sudah menurun dan GPS-nya pun juga sudah rusak. Namun meskipun begitu, Naomi mengatakan kalau Dwayne memiliki banyak persediaan oksigen dan dia juga akan membantu mengarahkannya. Akhirnya, Andy pun setuju dan terpaksa kembali ke lokasi di mana Dwayne berada.
Singkat cerita, begitu sampai, Andy mendapati kalau Dwayne sedang berusaha mati-matian melawan para monster. Di saat Andy mendekat, Dwayne berteriak bahwa dia mempunyai sebuah rencana untuk mengalahkan mereka. Namun sebelum dia sempat mengatakannya, I know how to beat. Andy, talk to me. What's happening? nah, setelah mengetahui kalau Dwayne telah tewas, salah satu makhluk itu tanpa sengaja lalu mulai merasakan keberadaan Andy. Di sini, Naomi kemudian mencoba membantu dengan mengalihkan perhatian para makhluk itu, yaitu dengan cara menyalakan lampu pada beberapa kapsul penyelamat yang berada di lokasi tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Andy lalu mencoba untuk melarikan diri sejauh mungkin. 2 ekor monster kemudian berusaha mengejarnya, sampai akhirnya Andy tersandung di sebuah area berkabut yang anehnya makhluk-makhluk itu langsung berhenti dan tidak lagi memburu Andy. They're not attacking. Oh, what do you mean? Andy, what's happening? Hello? Okay, that's good, right? These things, they... Setelah Naomi memastikan kalau Dwayne sudah tewas, Andy lalu berusaha menenangkan Naomi yang terdengar sangat ketakutan. Meskipun dia tidak bisa melihat kejadian tadi, tapi seenggaknya Naomi tahu kalau posisinya juga bisa dalam bahaya. Dari sana, Andy kemudian melanjutkan perjalanan dengan terus memasuki wilayah berkabut itu. Saat Andy bergerak menembus kabut, dia menemukan sekumpulan kunang-kunang yang terlihat sangat indah. Namun belum lama dia terpesona, tiba-tiba kunang-kunang itu berubah menjadi merah menyala dan mulai menyerangnya. Untungnya, si Andy berhasil menghindar dari para kunang-kunang yang berusaha merusak helmnya. Mengetahui apa yang baru aja terjadi, Naomi lalu mengatakan bahwa mungkin aja kunang-kunang itu adalah penyebab kenapa para monster tadi tidak berani mengejarnya. Tapi belum lama Andy mendengarkannya, sesuatu dari bawah seketika mencengkramnya. No, something else. Something's definitely here. Are you okay? I'm being pulled into a mouth. Don't panic, okay? I'm not gonna make it. What are you doing? Oh, okay, something. You can name all the plants. Stay alive, understand? Di saat terdesak, untungnya Andy masih sempat memanggil Leonard demi meminta bantuan, yaitu dengan memberitahu kalau dirinya sedang mengalami serangan jantung, sehingga Leonard dengan cepat mengaktifkan sistem kejut jantung yang tertanam di pakaian Andy. I'm having a heart attack. We stand 5 feet clear of. Leonard. Meskipun selamat, Andy masih dikejar oleh monster itu yang kemudian membuatnya terjatuh ke dalam sebuah goa yang dipenuhi dengan kunang-kunang yang sama seperti sebelumnya. Makhluk-makhluk kecil bercahaya itu terus aja menyerangnya sehingga membuat Andy melarikan diri ke sisi lain goa. Saat berada di luar, Andy yang menyadari kalau hanya ada sedikit oksigen yang tersisa di pakaiannya, kemudian memutuskan untuk berlari ke arah Naomi yang kini berjarak tinggal 800 meter. Some 1% left. Hurry. Hi. Andy yang berhasil sampai lalu dengan cepat masuk dalam kapsul, di mana Naomi lalu membantunya dengan menyambungkan kabel oksigen miliknya kepada Andy. Nah, begitu selesai, Andy lalu menggunakan sebuah alat pengaman untuk mengangkat kaki Naomi yang terjepit. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, Andy akhirnya berhasil melepaskan kaki Naomi, sekaligus memastikan bahwa kakinya itu tidak mengalami patah tulang. Saat mereka keluar, Naomi mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya, sambil mengamati Andy yang membungkuskan sepotong logam di sekitar kakinya untuk bisa membantunya berjalan lebih baik. Tapi di tengah obrolan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan segerombolan makhluk yang kini terlihat mengepung mereka.
Dalam pelariannya, Naomi meminta kepada AI canggih miliknya yang bernama Amy untuk menyuntikkan morfin ke tubuhnya demi membantunya menahan rasa sakit di kakinya. Nah, setelah berlari cukup jauh, mereka tiba di reruntuhan Borealis. Namun karena keduanya terikat dengan selang oksigen yang sama, alhasil pergerakan mereka terbatas dan sempat terjatuh. Untungnya, Naomi berhasil mengalihkan beberapa makhluk dengan menggunakan flare, sehingga keduanya bisa melarikan diri dan sampai di bagian kapal Borealis yang tersisa. Andy dan Naomi berhasil masuk dan menutup pintu, tepat sesaat sebelum seekor makhluk sempat menyerang mereka. Begitu berada di dalam, Naomi lalu mulai mencari ruangan yang masih berfungsi dengan memetakan seluruh isi kapal. Mereka akhirnya menemukan sebuah ruangan dengan area yang layak huni dan persediaan yang cukup untuk bertahan hidup sampai bantuan tiba. Namun pada saat mereka akan masuk ke sana, keduanya melihat sebuah jejak darah yang ketika diperiksa, mereka menemukan bahwa ada seekor makhluk yang rupanya telah memasuki Borealis. Begitu selamat dari bahaya, keduanya lalu memutuskan untuk segera pergi. Tapi baru aja beberapa langkah, seekor makhluk lalu muncul dari arah belakang. Sialnya karena panik, Andy malah menutup pintu ruangan, tempat di mana mereka berada, yang mana ruangan tersebut hanya bisa dibuka dari luar. Menyadari kesalahan itu, Andy dan Naomi sekarang hanya bisa pasrah, di mana setelah beberapa saat, keduanya kemudian melepaskan helm masing-masing. Dalam kondisi ketakutan, Andy lalu mulai berbicara, di mana dia menunjukkan kepada Naomi sebuah rekaman video tentang istri dan anaknya. Yang ternyata, anak dan istrinya itu telah meninggal dalam kecelakaan mobil saat sedang pulang dari pesta ulang tahunnya. Sejak saat itu, Andy telah hidup dengan rasa bersalah, karena dia adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Andy merasa kalau seharusnya dialah yang meninggal, bukan anak dan istrinya. Mendengar cerita dari Andy, Naomi juga mencoba menceritakan kisahnya. Naomi mengatakan bahwa pada saat Andy menyelamatkannya, itu adalah sebuah bukti bahwa hidupnya masih memiliki makna. Di sini, Naomi juga menjelaskan kepada Andy bahwa sebenarnya dia telah kehilangan kepercayaan pada orang lain. Tapi apa yang dilakukan Andy ternyata membuktikan kalau masih ada seseorang di luar sana yang bisa memberinya sebuah harapan untuk bertahan hidup. Ketika mendengar cerita masing-masing, keduanya pun berpelukan. Namun di momen ini, Naomi tanpa sengaja menemukan kunang-kunang yang menempel di pakaiannya Andy. Dari sana, Andy lalu meminta Naomi untuk mengambil dan melemparkan kunang-kunang itu pada saat pintu ruangan mereka berhasil dimasuki oleh makhluk tersebut. Stand clear. Dalam kejar-kejaran itu, Andy memiliki ide untuk menggunakan bor tambang demi membunuh makhluk itu. Setelah setuju, Naomi kemudian mencoba mengalihkan perhatiannya. Sementara Andy mempersiapkan segala sesuatunya, di mana dia mengganti rencananya dengan menggunakan kapsul penyelamat yang masih berfungsi. Sambil berusaha mencari kapsulnya, Andy juga membantu Naomi dengan mematikan semua lampu, sehingga memungkinkan Naomi untuk melarikan diri dari pandangan monster itu. Sialnya di tengah kondisi Naomi yang dalam keadaan terdesak, sistem peluncuran kapsul rupanya hanya bisa dilakukan secara manual. Karena itu, Andy memutuskan untuk melakukannya sendiri. Nah, beberapa saat sebelum melakukannya, Naomi yang kini membawa lampu-lampuan sekarang sedang berlari dan berhasil menarik perhatian makhluk itu ke arah Andy. Sadar dengan resiko yang mungkin akan membuat dirinya tidak bisa selamat, Andy rupanya tetap bersikeras untuk mempertaruhkan hidupnya, termasuk Leonard yang juga menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan Naomi. 9, 8, 4, 2, 1.
Setelah benturan tadi, Naomi menemukan bahwa Andy ternyata masih selamat. Dari sana, keduanya lalu berjalan keluar dan berbagi momen bersama sambil menyaksikan sinar matahari yang terbit di planet ini. Sesuatu yang membuat mereka takjub sekaligus memberikan mereka sedikit harapan. Meskipun mereka tahu kalau tim penyelamat yang akan datang masih sangat lama, atau sekitar setahun lebih setelah pesan darurat dikirimkan oleh Andy sebelumnya. Di momen ini, Andy dibuat terkejut pada saat mengetahui kalau Leonard telah aktif kembali, namun dengan sistemnya yang telah diperbaharui secara otomatis. Mendengar hal tersebut, Andy bersama dengan Naomi lalu tersenyum lega, di mana keduanya merasa kalau mereka sepertinya akan bisa bertahan di planet ini. Happy ending di planet antah berantah. Itulah tadi alur cerita film Distant yang dirilis di tahun 2024. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.